Kami ini adalah produsen ataupun pengrajin langsung alat-alat dapur dari kayu, berbagai jenis olahan kayu rumah tangga ya yang memang dibutuhkan untuk melengkapi alat-alat rumah tangga. Lalu untuk sejarah historikalnya sendiri ini dirintis oleh orang tua kita ya, Bapak Haji Ahmad dan Mbak Haji Tuti. Itu mereka memulainya itu dengan cara dipikul asalnya ya sampai ke kota besar ya, ke Jakarta, Tangerang. Dan alhamdulillah seiringnya berjalan waktu, mungkin juga udah ada rezekinya ya, qadarullah, sampai ada titik di mana memberanikan diri untuk buka produksi sendiri. Itu sampai sekarang alhamdulillah berkembang terus, bertumbuh terus. Untuk jumlah karyawan, alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 75 orang ya, terdiri dari ada yang harian dan juga ada yang buruh lepas gitu ya, yang borongan. Dan untuk segmen market sendiri untuk pemasaran alhamdulillah kita udah garap dari mulai tradisional market, kemudian juga semi modern ya, modern market, dan bahkan juga kita udah tembus pasar ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah di acara Bincang Bisnis. Kali ini kita akan membahas satu produk yang sebetulnya mungkin sudah banyak beredar di dapur teman-teman semua, yakni peralatan-peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Nah, kali ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana produk ini salah satunya dibuat oleh pelaku UMKM bahkan mungkin industri besar di Kabupaten Sukabumi. Sudah bersama saya Kang Asep Mulyadi selaku manajer dari CV Karya Winazar. Selamat datang Kang di program kami. Sehat Kang ya? Yes Kang, alhamdulillah Wilujeng Sumping, dan terima kasih banyak kepada Sukabumi Update ya yang sudah highlight untuk UMKM dari kami ya. Oke. Turnuhan. Siap, sama-sama Kang. Ini kita menarik Kang, ingin menggali success story dari perjalanan Karya Winazar yang memproduksi alat-alat rumah tangga yang berbahan dasar full kayu. Mungkin awalnya ini di mana dan bagaimana memulainya, Kang? Baik, ini sebetulnya adalah generasi kedua, ya tentunya yang mana orang tua kami peran aktif merancang, merintis dari awal, yang mana beliau dari mulai pemasarannya dari cara dipikul, ya, subhanallah ya, sampai ada inisiatif untuk menjual sendiri, membuat sendiri, dan bahkan alhamdulillah selama sekarang perjalanan sudah punya pabrikan sendiri. Okay. Itu kurang lebih 31 tahun yang lalu. 92-an mungkin ya? 92, betul. Itu dimulai usaha. Dimulai usaha, dan kami sekarang lebih variatif, lebih mengembangkan secara marketing. Gitu. Oke. Ini kan berbasis atau berlokasi di Kecamatan Sukaraja, Kang ya, betul. Kabupaten Sukabumi. Ini kalau kita highlight sedikit, ini produk apa sih Kang secara detail yang dibuat? Baik. Kalau teman-teman mungkin update terlihat di sini ada alat-alat rumah tangga dari kayu, mungkin secara detail dijelaskan kan? Baik, kami tentunya adalah merupakan produsen atau pengrajin langsung alat-alat dapur dari kayu, yang mana variannya atau variasinya ada kurang lebih 150 produk yang kami produksi gitu ya. Mungkin ini ada beberapa ya sampel contoh yang kami produksi untuk alat-alat dapur sendiri ya, dari mulai cobek kayu, kemudian juga talenan kayu, Kang. Itu alhamdulillah kami produksi begitu. Oke. Nah, menariknya ini kan alat rumah tangga yang sebetulnya sudah biasa di masyarakat. Ya. Ini sekarang cara memasarkan secara digital. Sekarang kita masuk ke dunia digital, akan hidup di zaman ini, betul. Melanjutkan orang tua. Ini tantangannya gimana, Kang, supaya tetap eksis begitu? Baik, tentunya kami tidak mau ketinggalan ya momen ya. Dan kami juga bukan hanya direct selling, tapi tentunya juga menggarap yang online ya, marketing untuk online-nya gitu ya, untuk dijual di marketplace, media sosial, berbagai platform yang orange, yang hijau, yang berbagai macam itu udah alhamdulillah kami ada di sana. Untuk pemasaran di sana. Untuk pemasaran. Ya? Oke, kalau kita kembali ke persoalan produk ini, Kang. Ini kan berbahan dasar kayu. Ya. Ini kayu-kayunya didapat dari mana dan proses pembuatannya berapa lama sih Kang untuk jadi satu produk misalkan? Wah, pertanyaan bagus banget. Baik, kami bahan bakunya kami cari aman, dalam arti harus melimpah. Ya, karena keberlangsungan bisnis tentunya harus panjang. Yang kami pilih hanya 2 macam ya, kayu mahoni dan kayu vinus.
yang mana diproduksi, diolah dari hulu ke hilir kami yang proses gitu ya. Dan dengan sentuhan-sentuhan tenaga ahli yang udah terlatih tentunya ya melahirkan produk-produk yang kami pikir cukup kompetisi ya di luaran sana di market, yang mana untuk market sendiri kita garap dari tradisional market kan ya, kemudian juga semi modern, lalu juga modern market kita jabanin juga. Kemudian juga sampai bahkan pasar ekspor udah tembus. Artinya bahan bakunya dari Sukabumi, Kang ya? Sukabumi. Dan dipastikan ini tetap melimpah dan tersedia. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi bisnisnya bisa berkepanjangan, Insya Allah. berkelanjutan, sustain lah, bisa lama. Betul, Oke. betul. Updaters menarik. Tadi di awal kita sudah bahas sejarah singkat bagaimana berdirinya perusahaan inilah kita bahasakan perusahaan ini berdiri dan eksis sampai sekarang. Nah, Kang, terkait dengan perkembangan perusahaan. Untuk sekarang kita Akang punya berapa karyawan, Kang? Alhamdulillah yang asalnya segelintir orang ya, yang asalnya direkrut di awal mula itu berlanjut ke 20 orang, 30 orang, bahkan sekarang ada di angka 75 orang. 75 orang. Itu seluruh orang yang terlibat di proses produksi ya, sampai ada yang pemasaran. Harian, ada yang memang borongan gitu. Masing-masing untuk karyawan kami. Oke. Kalau saya lihat, Kang, di depan ini kayak ada cobek ya. Betul. Ini alat ini kalau bisa dirunut satu hari bisa bikin berapa banyak, Kang? Baik, karena kita juga ada mesin ya yang dilibatkan, bukan hanya kerap ataupun handmade. Kekuatan kami untuk masing-masing beda ya tipikalnya. Untuk cobek misalkan contoh, kami ada tenaga ahlinya tuh 5 orang yang pegang mesin. Let's say seorangnya itu sehari bisa 200-an. 200 pieces ya. Berarti kalau kali 5 1000 per hari. Oh, iya. Belum talenannya, belum kapsoknya, belum rolling pin dan yang lainnya. Oke. Nah, ini yang menarik yang paling ditanyakan adalah terkait harga, Kang. Mungkin banyak updaters yang mau beli juga nih. Betul. Ini rate harga yang paling bawah dan tertinggi berapa, Kang? Kalau harga sekarang udah transparan banget ya. Tinggal buka marketplace itu udah kebuka tuh. Ya kita sih langsung produsen pastinya nggak akan mahal-mahal ya. Kisaran dari Rp5.000 saja sampai Rp20.000 itu ada. Itu ada 5.000. Itu barangnya kayak gimana 5.000, Kang, misalkan? Ini tempat berarti tempat sambal. Tempat sambal. Oke, dari harga Rp5.000. Oke. Jadi kalau misalkan sehari bisa berapa ribu pieces, tinggal dihitung berarti kira-kira berapa tuh omset dari udah kelihatan, ya. Perusahaan ini begitu. Nah, Kang, kalau ada masyarakat mau beli produk Akang ini bisa kemana, Kang? Ya, betul banget Kang Oksa. Kami ini basically-nya itu adalah UMKM ya. Yang mana tentunya untuk khususnya masyarakat Indonesia ya harus banget mencintai produk UMKM ya Kang Oksa ya. Nah, kami terlahir dari UMKM yang berintis dari awal sampai seperti sekarang, dan olahan-olahan produknya juga benar-benar hasil handmade. Saya pikir orang Sukabumi yang produksi langsung gitu ya, itu boleh mangga semua masyarakat belilah produk kami gitu ya. Cobek, dan ini udah langsung di fresh, dan banyak lagi varian-varian yang mungkin bisa dilihat di marketplace kami begitu. Nah, untuk cara belinya udah mudah banget sekarang mah. Mau itu di pasaran, insya Allah produk-produk kami sudah ada ya? Sudah ada. Oh, jadi bisa menjangkau seluruh masyarakat bahkan di luar kota, Kang ya? Yes. Kang, sekarang kan kita teknologi luar biasa. Ya, Akang juga hidup di zaman yang sudah penuh dengan digitalisasi bahasanya. Ini cara mempertahankan sentuhan alami dari produk ini gimana, Kang? Supaya tetap eksis tapi juga tidak menghilangkan cita rasa pembuatannya gitu. Iya, bagus banget pertanyaannya, dan itu merupakan tantangan gitu ya yang harus kita hadapi supaya di zaman sekarang kompetisinya benar-benar ketat gitu ya. Adapun karena kami ini natural ya, itu yang benar-benar kami jaga. Karena yang namanya langsung kontak dengan makanan harus safety, harus aman. Itu yang kami jual ya, karena kami ini alami, aman dengan produk makanan. Oke, jadi jangan sampai ada masalah lah dalam sentuhan dengan makanan ya. Betul. Oke, updaters masih bersama saya Oksa Bahtiar Kamsa di acara Bincang Bisnis. Dari awal kita sudah bahas bagaimana sejarah singkat lahirnya dari CV Karya Winazar hampir 31 tahun, Kang ya. Berdiri, dan tadi dibahas sedetail mungkin bagaimana produk itu dibuat. Nah, sekarang Kang, bagi warga Sukabumi, pemuda, mungkin Akang juga saya katakan pemuda inspiratif begitu, Kang, bisa menginspirasi banyak orang. Tips dan trik mungkin supaya berani memulai usaha ini kan berangkat dari industri rumahan mungkin ya, dulu orang tua bisa sampai sesukses ini seperti apa, Kang? Ya tentunya cek kita mas sekarang megaskeun kan. Gak bercanda ya. Yang pasti di bisnis itu penuh
seni ya, penuh tantangan, dan harus yang namanya di bisnis itu harus action aja. Ya, tentunya dengan ukuran dan hasil survei ya, apapun yang mau kita garap, apapun yang mau kita mulai lakukan, namun tentunya dengan cara dihitung. Harus diperhitungkan bagaimana resikonya, bagaimana banyak faktor ya tentunya. Tapi jalankan dulu aja. Jalankan dulu aja. Oke, karena kalau ditanya bisnis yang baik, bisnis yang apa? Bisnis yang dijalankan kan ya? Bisnis yang dijalankan. Apapun itu. Ya kan tadi kembali ke masalah market, berarti sekarang pasar dari produk ini sudah kemana aja nih Kang? Alhamdulillah bicara dalam kota, kami juga kita support juga pasar-pasar tradisional, baik itu yang tradisional market, modern market, yang lokal ya, yang dalam kota. Kemudian juga yang luar kotanya, bahkan sampai ke luar pulau, dan bahkan ya sampai ke luar negeri. Kemana tuh negerinya, mungkin bisa dibagi? Alhamdulillah saat ini kami tembus masih di Asia ya, Malaysia sama Thailand. Udah sampai ke sana ya. Di Indonesia mungkin hampir merata, Sabang sampai Merauke. Kami juga kerjasama dengan para distributor ya, thank you kepada distributor kami, reseller kami yang sudah kerjasama ya solid sampai sejauh ini. Nah, semoga terus berlanjut ya. Alhamdulillah. Oke. Kang, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi updaters dimanapun berada. Kita kembali di program Bincang Bisnis berikutnya. Saya Oksa Bahtiar Kamsah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.